Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jello Justin. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu memberikan informasi kepada Anda terkait juga kabar timnas Indonesia, kemudian bagaimana John Herdman mimpinya menuju Piala Dunia 2030, serta juga kabar para pemain timnas yang ada di Liga 1 dan juga yang abroad di luar negeri dan juga sepak bola dunia. Kita akan membahas bagaimana John Herdman dalam mengasah mimpi anak-anak Indonesia, terutama di fase yang U17, U17 hingga U20 bahkan U23. Karena masa depan Indonesia ada di sana. Bukan yang ada saat ini. Ada Tom Hee, ada Jay Ses, bukan. Masa depan timnas Indonesia ada di U23 ke bawah. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat Anda yang udah like. Para penonton baru, bagikan konten ini kepada rekan-rekan Anda. Jangan lupa ketika Anda sudah melakukan like dan subscribe untuk memberikan kritikan pada channel ini kepada saya Jello Justin dan juga kritikan pada PSSI serta Ketum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas. Mimpi Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Apakah ini mimpi yang terlalu jauh? Enggak. Setiap negara, setiap orang, warga negaranya ataupun para atletnya boleh bermimpi. Atau pengurus federasi sepak bola di sebuah negara boleh bermimpi untuk bisa masuk ke dalam Piala Dunia 2030. Indonesia sudah mengawali langkahnya. 2025 hingga round 4 kita gagal. Kalah dari Arab Saudi dan juga Irak. Namun dari beberapa catatan yang diberikan oleh John Herdman, itu memang mutlak adalah bagaimana pelatih tidak bisa memilih skuad starting 11. Pemain yang angin-anginan, belum punya mental bertanding dimasukkan, sudah amburadul. Kita tidak akan membahas bagaimana kekacauan timnas Indonesia pada 2025. Namun kita akan menatap masa depan yang misteri. Karena itu misteri. Apakah John Herdman itu pelatih yang bagus? Kalau melihat dari jejak rekamnya, ini pelatih yang bagus. Inggris banget. Dia nggak suka pemain-pemain yang merasa bintang. Kita akan kembali bagaimana mimpi itu bisa terjadi. Dari Bali, dari latihan training camp Bali United, seorang John Herdman mengatakan ada sebuah standar global untuk Indonesia harus bisa merangkai ke sana menuju Piala Dunia U2030 ini. Apakah mudah? Tidak mudah. Melihat jejak rekam dari MLS ataupun Liga Sepak Bola yang ada di Amerika 10 tahun yang lalu, jadi prasarana latihan di sana jauh. Dan saat ini prasarana latihan stadion yang ada di Amerika itu luar biasa. Sudah standar, sudah berkelas. Saat meninjau Bali United, John Herdman itu kaget. Kok ada training camp yang sudah levelnya modern, kelas atas ada di Bali United? Apakah itu juga dimiliki oleh Persija Jakarta, Persita, kemudian juga Persib? Makanya beberapa waktu yang lalu John Herdman itu belusukan saat Persita latihan, Persija latihan, Bali United latihan. Apakah training campnya sama?
Nah, itu tentu saja kalau dari melihat cara dia belusukan, dia nggak hanya nonton pertandingan sepak bola, itu kan out of the game ya. Ini adalah hasil daripada sebuah pola ya. Kemudian muncullah pemain-pemain yang ditandingkan dalam sebuah starting 11. Namun pola penggodokannya yang di bawah itu John Herdman tidak tahu, makanya dia datang ke tempat latihan. Nah, kalau dalam thumbnail saya mengenalkan Laurin Ulrich, kemudian Jensen Schild, ada Ivar Jenner, kemudian juga ada siapa nih? Ya, Ivar Jenner, kemudian ada satu ya, Marcelino Ferdinand juga boleh. Kemudian Olli Romani, itu adalah masa depan. Olli Romani saat ini strikernya usianya udah 25 tahun. Kalau tahun 5 tahun yang akan datang udah 30. Nah, kalau di pemain di usia 29 30 itu adalah masa prime. Masa puncak seorang pemain. Maka saya bilang Olli Romani juga boleh kita katakan bagian dari masa depan timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2030. Kalau dilihat secara pergerakan John Herdman ya, datang ke tempat latihan. Dan bulan depan, besok itu udah bulan depan 1 Februari. Nampaknya di awal Februari seperti yang sudah dikatakan Arya Sinulinga, itu betul dia akan ke Eropa. Ngapain dia ke Eropa? Untuk berbicara dengan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Saya sudah sebutkan Laurin Ulrich dan Jensen Schild. Mereka saya rasa punya secara prosentase untuk bisa diajak itu di atas 50%. Ketimbang Pascal Struijk, Jan Madsen, kemudian pemain dari Fenerbahce. Susah. Mereka masih mendambakan untuk masuk timnas Belanda. Saya mengatakan mimpi Indonesia itu adalah di U17, U20, U23. Benar atau salah? Ya benar. Karena masa depan timnas Indonesia bukan ada di Tom Hee, bukan ada di Jay Itzes, bukan ada di Kevin Dix, bukan ada di Kelvin Verdong, bukan. Itu hanya sementara saja. Bagaimana mendongkrak sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, persaingan di Asia Tenggara, persaingan di Asia, itu untuk menggebrak. Dan memang betul berhasil dengan datangnya Jay Itzes dan kawan-kawan ya, pemain keturunan Indonesia, itu betul-betul membuka mata orang-orang Asia tentang sepak bola timnas Indonesia. Bagaimana ini mimpi bisa terwujud? Bisa. Apa yang dilakukan John Herdman datang ke tempat latihan itu karena dia ingin melihat bagaimana klub-klub itu dalam menghasilkan pemain itu seperti apa. Bali United, Persija, Persita udah kelihatan. Pasti dicatatlah oleh seorang John Herdman. Nanti ke Persebaya, nanti ke Borneo, nanti juga ke Persib. Itu akan didatangi ke Dewa ya. Dewa United akan didatangi, nggak didatangi. Kita lihat nanti bagaimana seorang pelatih yang bukan mendatangi tempat sebuah pertandingan, bukan di mana klub yang bertanding. Seperti nanti sore itu ada Persib Bandung akan dijauh Persis. Namun dia datang ke tempat latihan, melihat bagaimana prasarana sebuah klub. Nah, itulah yang saya gambarkan dalam sebuah mimpi Indonesia pada 2030. Apakah itu bisa terlaksana? Wallahu alam. Itu misteri. Namun saya punya keyakinan yang cukup dalam, kita mampu untuk ke sana. Kita akan lolos Piala Dunia 2030. Anda suka atau tidak suka, namanya itu adalah mimpi saya. Mimpi Anda mungkin yang sama dengan saya. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait John Herdman. Berikan like dan subscribe pada channel ini, bagikan juga ke teman-teman Anda. Dan dari Jakarta saya Jill Justin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.
awakens me. Ooh.